Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Listiawati, mahasiswa Prodi S1 Keperawatan Stikes Muhammadiyah Ciamis. Saya akan menampilkan hasil video penyuluhan tentang penyebab dan pencegahan penularan tuberkulosis. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it. I don't know why. Revolved around my life after I found another. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listiawati, mahasiswa dari Prodi S1 Keperawatan Stikes Muhammadiyah Ciamis. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang telah hadir pada kesempatan ini. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang penyebab dan pencegahan penularan tuberkulosis. Materi yang akan saya sampaikan pada penyuluhan kali ini yaitu tentang pengertian tuberkulosis. Yang kedua, penyebab tuberkulosis. Yang ketiga, tanda dan gejala tuberkulosis. Yang keempat, pencegahan penularan tuberkulosis. Yang kelima, pengobatan tuberkulosis. Tuberkulosis adalah suatu penyakit kronik menular yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis yang dapat menyerang paru-paru atau organ lainnya, yang ditularkan melalui droplet penderita tuberkulosis ketika batuk, bersin, atau berbicara. Penyakit ini mampu menyerang semua kalangan usia, baik balita maupun lanjut usia. Akan tetapi penyakit ini bisa menyerang orang dengan usia produktif yaitu 15-55 tahun. Karena pada usia tersebut kemampuan seseorang untuk melakukan sebuah kegiatan sangat tinggi, sehingga kemungkinan untuk terpapar bakteri tuberkulosis lebih besar. Kemudian yang selanjutnya ada penyebab tuberkulosis. Penyakit tuberkulosis disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini bersifat aerob, hidup berpasang dan berkelompok. Tahan asam, dapat bertahan hidup selama berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun. Dapat bertahan hidup lama pada udara kering, dingin, dan lembab. Mikroorganisme ini tidak tahan terhadap sinar UV. Oleh karena itu, penularannya paling banyak pada malam hari. Penularan tuberkulosis terjadi karena kuman dibatukan atau dibersinkan, kemudian keluar menjadi droplet dalam udara, yang apabila bakteri tersebut terhirup oleh orang sehat, maka orang itu akan berpotensi terinfeksi bakteri penyebab tuberkulosis. Tanda dan gejala tuberkulosis diantaranya demam meriang lebih dari 1 bulan, batuk lebih dari 3 minggu, terkadang batuk disertai dengan dahak yang bercampur darah, sesak napas, dada terasa nyeri, nafsu makan tidak ada atau berkurang. Berat badan turun 3 bulan berturut-turut tanpa sebab yang jelas. Mudah lesu, berkeringat pada malam hari walaupun tidak melakukan aktivitas fisik. Kemudian ada pencegahan penularan tuberkulosis. Yang pertama, tutup mulut saat bersin, batuk, dan tertawa, atau kenakan tisu untuk menutupi mulut. Buanglah segera setelah digunakan. Yang kedua, tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Buang dahak pada wadah tertutup yang diberi lisol. Yang ketiga, meningkatkan asupan nutrisi, terutama tinggi kalori dan tinggi protein. Yang keempat, pencegahan infeksi, yaitu dengan selalu mencuci tangan. Pastikan rumah memiliki sirkulasi udara yang baik, misalnya dengan sering membuka pintu dan jendela agar udara segar serta sinar matahari dapat masuk. Yang kelima, vaksin BCG untuk bayi sebelum usia 2 bulan. Pengobatan tuberkulosis terbagi menjadi 2 macam, yaitu pengobatan farmakologi dan non-farmakologi. Pengobatan tuberkulosis secara farmakologi terbagi menjadi 2 fase, yaitu fase intensif 2-3 bulan dan fase lanjutan selama 4-7 bulan. Prinsip utama pengobatan TBC adalah patuh untuk meminum obat selama jangka waktu yang diberikan. Paduan obat yang digunakan terdiri atas paduan obat utama dan obat tambahan.
Jenis obat utama adalah isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, streptomycin, dan etambutol. Sedangkan obat tambahan lainnya adalah kanamisin, amikasin, dan kapreomycin. Adapun tujuan dari pengobatan tuberkulosis yaitu untuk menyembuhkan klien, mencegah kematian, memutuskan rantai penularan, dan mencegah terjadinya resistensi kuman terhadap obat. Kemudian pengobatan non-farmakologi, yang pertama penerapan batuk efektif. Yang kedua, pemberian posisi semi-fowler untuk membantu mengurangi sesak nafas. Yang ketiga, pemberian terapi vitamin D atau sinar matahari. Yang keempat, penata laksanaan diet makanan tinggi kalori, tinggi protein. Yang kelima, dukungan dari keluarga. Tadi kan udah dibahas ya apa itu TBC, penyebab sama tanda gejalanya. Sekarang saya mau tanya, tanda dan gejala TBC itu apa aja? Ada yang mau jawab? Gejala dan tanda TBC adalah demam meriang lebih dari 1 bulan, batuk yang mengandung dahak dan disertai dengan darah, lalu sesak nafas, dada terasa nyeri dan nafsu makan tidak ada, terus berat badan berkurang. Apakah ada yang mau bertanya? Mau nanya apa? Apabila kita menggunakan alat makan sama dengan tanda atau tuberkulosis, apakah berisiko tertular TB tidak menular melalui alat makan seperti sendok karena virus TB menurut udara seperti batuk atau bersin. Mohon maaf apabila ada masalah kata. Terima kasih telah hadir dalam kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video yang bisa saya tampilkan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.